ini adalah matriks dari sini juga. Ya, jadi ini semacam pengecoh ya yang di sini ya. Yang ini pengecoh. Yang kesimpulannya apa? A inverse ini ya ini juga nih 1 2 3 3 matriks dari 1 2 3 3. Berarti tinggal kita hitung aja. Kita cari matriks B-nya berarti hasil dari matriks 1 2 3 3 dikali min 2 1 2 0. Nah, ini perkalian matriks ya. Ini ordo 2 kali 2 dikali ordo 2 kali 2. Yang hasil perkaliannya tetap matriks ordo 2 kali 2. Nah, berarti kita kali 1 kali min 2 ditambah 2 kali 2. Lalu 1 kali 1 ditambah 2 kali 0. Lalu yang bawahnya ya, 3 kali min 2 ditambah 3 kali 2. Lalu 3 kali 1 ditambah 3 kali 0. Nah, berarti kita dapat hasil dari matriksnya. Ini min 2 ya, min 2 tambah 4, 2, 1 tambah 0, 1, 3 kali min 2, min 6, min 6 tambah 6, 0, 3 ditambah 0, 3. Nah, ini adalah matriks dari B. Yang ditanya apa? Jumlah semua elemen. Berarti kita jumlahkan semua ya. 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 3. Hasilnya 6. Jawabannya yang E ya. Oke, bisa? Mudah? Mudah dipahami nggak? Oke, mana nih suaranya? Bagaimana nomor 51? Bisa ya? Gimana? Aduh, pada tidur nggak nih? Oke, silakan di screenshot dulu ya. Siap, Kak. Udah ya, ini kakak hapus ya buat mengerjakan nomor 52. Oke, kita lanjut nomor 52. 52 ini soal apa? Ada yang tahu nggak? Ini disebut soal apa nih 52? Yo, mana suaranya? Fungsi. Fungsi apa? Fungsi komposisi ya. Ya, fungsi komposisi. Makasih Jennifer. Nah, jika fungsi f2x plus 4 sama dengan x dan 3 min x sama dengan x, maka nilai f G1 tambah GF2. Nah, di sini dia mintanya G1 F2, berarti kita harus cari nilai dari Fx sama Gx-nya dulu. Sini ya. F2x plus 4, ini nomor 52 ya. Sama dengan X
3G 3 min X sama dengan X. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nilai GX dan Fx-nya. Nah, berarti dari F2X plus 4 biar jadi Fx. Nah, kita pakai inverse aja biar cepat ya. Inverse dari 2X plus 4 berarti ini kita rubah langsung menjadi Fx. Ya. Nah, berarti inverse itu ingat ya, kebalikan ya, plus kebalikannya min kali kebalikannya bagi. Berarti di sini inverse-nya adalah X min 4 per 2. Ya. Jadi tulis X-nya dulu, lalu kebalikan dari 4, min 4, kebalikan dari kali 2, berarti dibagi 2. Gitu ya, cara gampangnya. Lalu untuk GX-nya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah ini gampang. Langsung aja GX-nya 3 min X. Gitu ya. Nah, berarti yang ditanya FG1 ditambah GF2. Nah, G1-nya kita cari dulu G1 berapa. Berarti kalau G1 di sini, bentar ya, kita ganti warnanya dulu. Mungkin ya, silakan. Nat, mau bertanya yang mana? Halo Kak, izin bertanya ya. Jadi kan Ya, silakan. tadi kan yang di G itu kan 3 min X sama dengan X ya Kak. Kalau Ya, misalnya G itu, misalnya G dalam kurung angkanya 2 plus X itu tetap langsung bisa dipindahin kayak yang ini nggak Kak? misalkan ya, Ya, misal kakak pakai warna merah. Misalkan tadi apa? G 2 plus X apa X plus 2? 2 plus X Kak. 2 plus X ya, sama dengan Iya, X gitu ya. Kita minta iya jadiin Kak. GX ya. Nah, kalau misalkan ragu kayak gini, cara biasanya atau rumus dasarnya pakai permisalan. Kita coba ya. 2 plus X kita misalin A, berarti X sama dengan A min 2. A min 2. Nah, berarti di sini G 2 plus X kan jadi A ya. Lalu ini X-nya menjadi A min 2. Berarti untuk GX-nya adalah X min 2. Jadi kebalikannya. Kalau ini kita coba ya. G3 min X sama dengan X ya. Kita misalin 3 min X sama dengan A. Berarti min X sama dengan A min 3. Berarti untuk nilai X-nya min A plus 3. Ya. Ini permisalannya. Berarti di mana nih ya? Di sini ya. G 3 min X-nya tadi kita misalin A dan X-nya jadi min A plus 3. Nah, kita rubah GA jadi GX. Berarti min X plus 3 atau 3 min X. Nah, jadi kalau yang ini dia variabelnya 3 min X, dia tetap sama. Tapi kalau misalkan 2 plus X, jadinya X min 2. Gitu ya. Oke, thank you Kak. Oke.
Oke, ini kakak hapus ya. Kita lanjut nomor 53. Sudah di SS atau di foto? Sudah ya, kakak hapus ya. Nah, sekarang nomor 53. Nah, nomor 53. Diketahui lingkaran yang paling luas berjari-jari 3 satuan. Daerah yang berwarna gelap adalah daerah yang dibatasi oleh setengah lingkaran yang berjari-jari 1 satuan dan 2 satuan. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap dan daerah yang tidak berwarna gelap adalah, oke, untuk nomor 53 jadi gini ya. Di sini lingkaran yang besar nih, lingkaran yang besar jari-jarinya 3, R-nya 3. Berarti kakak pakai gambar yang di sini aja ya. Atau bentar. Oke, ini nih. Nah, jadi untuk lingkaran yang besar jari-jarinya 3 ya. Kakak bikin dulu jari-jari yang di tengahnya. Berarti kalau kita lihat di sini 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Berarti 1, 2, 1, 2, 3. Nah, ini juga 1, 2, 3. Nah, ini gambarnya nih yang cukup sulit ya. Nah, oke. Di sini ada lingkaran, diminta apa sih? Perbandingan luas ya. Berarti ada luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar kan rumus luas itu apa? Luas lingkaran pi R kuadrat ya. Nah, karena luas lingkaran besar itu jari-jarinya 3, berarti pi kali 3 kuadrat. Gitu ya. Ini yang lingkaran besar ini jari-jarinya di sini. Ini 3 nih. 1, 2, 3. Oke ya. Ini kalau kakak coret-coret tambah ruwet. Oke, terus ada lagi yang luas lingkaran sedang. Kakak anggap luas lingkaran sedang. Yang mana sih yang ini nih? Ini ke sini nih. Ini luas lingkaran sedang ya. Ini kan satu luas lingkaran. Nah, anggap dulu ininya dia diarsir lah. Jadi ini setengah lingkaran sedang, bawahnya lagi setengah. Setengah tambah setengah kan 1 ya. Berarti pi kali jari-jarinya untuk yang sedang itu 2.
2 kuadrat. Oke, yang terakhir, dibatasi lagi oleh lingkaran kecil yang jari-jarinya 1. Berarti luas lingkaran kecil itu P kali 1 kuadrat. Gitu ya, paham ya? Nah, berarti di sini kita dapat luas lingkaran besar 9pi, luas lingkaran sedang 4pi, luas lingkaran kecil 1pi. Gitu. Nah, sekarang kita cari dulu nih luas yang diarsir ya. Luas yang diarsir ini ya. Luas yang diarsir kalau kita lihat di sini, ini kan luas yang diarsir luas lingkaran sedang, ya kan, satu luas lingkaran sedang dikurang satu luas lingkaran kecil. Berarti LLS dikurang LLK. 4pi dikurang pi. Nah, kita dapat luas lingkaran yang diarsir itu 3pi. Lalu untuk luas yang enggak diarsir, luas yang tidak diarsir, berarti apa nih? Luas lingkaran besar dikurang apa? Luas lingkaran besar dikurang yang sedang enggak? Kenapa? Luas lingkaran yang sedang enggak? Kenapa luas lingkaran sedang? Dikurang. Dikurang luas lingkaran Sedang. sedang ya. Berarti luas lingkaran besarnya berapa nih? 9pi dikurang luas lingkaran sedangnya. Ini kan udah dicari nih. Luas lingkaran sedangnya berapa? 4pi ya? 4pi. Nah, dikurang apa lagi? Luas lingkaran yang tidak diarsir. Berarti harusnya nih ini. Bentar. Luas yang tidak diarsir kan berarti kan luas lingkaran besar dikurang luas yang diarsir kan? Harusnya gitu ya. Luas yang nggak diarsir nih. Luas lingkaran besar dikurang luas diarsir. Ya. Jadi bukan, kalau luas lingkaran sedang kan tadi masih hitungan ini kan, masih hitungan luas lingkaran kecilnya masih masuk kan? Iya nggak? Iya, Kak. Berarti ini bukan 4pi. Berarti luas yang tidak diarsir itu luas lingkaran besar dikurang luas yang diarsir. Berarti luas lingkaran yang diarsir itu 3pi. Nah, 9 kurang 3, 6pi. Lalu yang ditanya, perbandingan luas daerah yang berwarna gelap. Berarti yang diarsir ya. Perbandingan luas arsir dengan perbandingan luas yang tidak diarsir adalah 3pi berbanding 6pi. Jawabannya 1:2. Kayak gitu ya. Jelas nomor 53? Jelas, Kak. Jelas, Saya. Kak. Oke. Ya, silakan di screenshot atau di foto dulu sebelum kakak hapus.
Oke, sudah. Oke, sudah ya. Sudah, Kak. Ya, Sudah, Kak. oke. Oh, bentar nih, kakak mau screenshot juga buat laporan. Bentar ya, kakak mau apa? Buka WA yang di laptop. Biar langsung kirim. Takut lupa. Oke, kita lanjut ya ke nomor 54. Oke, makasih ini master nih, ada master. Bentar kakak buka dulu. Kakak buka dulu soalnya mana. Nah, sekarang nomor 54. Yuk, ini soal apa? Peluang ya. Ada yang mau coba dulu? Silakan. Gimana nomor 54? Bisa? Banyak bilangan terdiri dari 4 angka A, B, C, D. Contoh 2, 3, 4, 5. Dengan ketentuan A lebih kecil atau A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Dan dibentuk dari angka 1 sampai 7. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ada yang paham nggak? Jadi, apa ya, ini peluang ya. Peluang suatu kejadian. Dia minta 4 angka. Dan kalau ngeliat dari sini, contohnya 2, 3, 4 ya. Artinya dia tidak boleh, dan dari sini ya, syarat ini ya. Dia ini nggak boleh berulang. Jadi, dan harus lebih besar dari angka sebelumnya. Nah, kita langsung aja ya. Jadi kalau misalkan cara gampangnya gini ya. Kita mulai dari kepala 1 nih. Kepala 1. Ini ya. Kemungkinan yang 4 angka dari kepala 1 ini kan 1, 2, 3, 4. Buat lagi 1, 2, 3, 5. Buat lagi 1, 2, 3, 6. Buat lagi 1, 2, 3, 7. Nah, ini buat lagi. Ini kan udah sampai 3 nih ya. Puluhannya ke 3. Kita buat lagi 1, 2, 4. Udah 37. 34, 35, 36, 37. 4 berapa nih? 45 ya? 45. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 7. Nah, jadi kalau pakai cara ini agak panjang nih. Apa ya? Diurutkan. Nah, ini agak panjang. Jadi caranya begini aja. Cuman ini kakak kasih tahu gambarannya seperti ini.
Nah, jadi ini masuk soal peluang kombinasi. Nah, kombinasi itu kan CNR berarti N faktorial. Apa rumusnya? Ada yang inget gak peluang kombinasi? Halo? Pada lupa nih. Apa? CN R N faktorial per R faktorial. N kurang R kali R faktorial. betul. Mas Afgan yang jawab ya. Kan baru kelas 11, belum belajar kombinasi, Kak. Masa sih? Oh, Iya, kan belum. kelas 12. Oh. Oh iya ya. Kombinasi kelas 12. Oh, kali ada yang tahu, Mas. Oke. Jadi kita mulai dari A-nya 1 ya. Kalau A-nya 1 berarti kan kemungkinan sisa untuk BCD ada berapa? BCD ada, kalau A-nya 1 berarti kan untuk BCD-nya ini nih. 2, 3, 4, 5, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya ada 6. Nah, yang BCD-nya berarti kan yang diambil BCD-nya ada berapa angka? 3 angka kan? Ya, yang BCD-nya ada 3 angka. Berarti kalau A-nya 1, A-nya kepala 1, pakai rumus kombinasinya, C-nya 6, bawahnya 3. Berarti 6 faktorial. Oh ya, faktorial tahu nggak gimana faktorial? Ini faktorial ya. N dikali N-1 dikali N-2 sampai seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, berarti 6 faktorial per R-nya itu 3. 3 faktorial, buka kurung, 6 kurang 3 faktorial. Nah, berarti di sini kita jabarin aja 6 kurang 3 kan 3 ya. 3 faktorial ya. Berarti kita jabarin sampai 3. 6, 5, 4, 3. Lalu yang 3 satunya ini kita jabarin aja. 3 kali 2 kali 1. Berarti di sini kita bisa coret nilai 3 faktorial sama 3 faktorial yang bawah. Lalu 3 kali 2 kali 1 itu 6. Ini habis samping ini. Berarti sisanya C63 itu berapa nih? 5 kali 4. 2. 20. Berarti yang tadi kakak tulis, yang kakak hapus, yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, sampai 1, 2, 3, 7, seterusnya itu ada sebanyak 20. Itu baru yang kepala 1 ya. Jadi gitu ya, paham ya? Jadi yang A kepala 1 nih, A yang kepala 1, dia nih ada sebanyak 20. 20 ini nih, 4 angka yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau A-nya 2, berarti sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya, Kak. Sisanya 5 ya. Lalu untuk BCD-nya, ada berapa BCD-nya? BCD-nya ada berapa? Untuk kemungkinan angka B, angka C, angka D, ada? Ada 3. Berarti di Kak. sini iya ada 3. Berarti di sini C53. Berarti 5 faktorial per 3 faktorial. Langsung aja ya, 5 kurang 3 itu 2 faktorial. Berarti 5 faktorial kali 3 faktorial kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2. 3 faktorialnya habis, 4-nya sama 2-nya habis, tinggal 2 ya. Berarti C53 itu 10. 10, Kak. Gitu ya. Nah, kita terus lagi nih. Berarti kita mulai lagi dengan apa?
A kepala 3 ya. Tiga. Kalau A kepala 3 sisanya berapa? A kepala 3 sisanya berapa? 4 Kak. Sisanya 4. Good. Berarti BCD-nya tetap gak 3? Tetap. Tetap ya. Berarti C 4, 3. Berarti 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Berapa nih? 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Habis 4 ya. Lalu kalau A-nya kepala 4, berarti sisanya berapa? Tiga Kak. Nah, Tiga. sisanya 3. Untuk BCD-nya tetap 3. 3. ya. Berarti kombinasi 3 ya. Berarti 3 faktorial per 3 faktorial terus 3 kurang 3 ya. 0 faktorial. 0 faktorial nilainya berapa? 1. 1. Good. Berarti 3 faktorial bagi 3 faktorial 1. Nah, ini tetap 1. Nah, kalau sudah, nah ini sudah nih. Kalau A kepala 5 bisa nggak? A kepala 5? Nggak bisa Kak. Nggak bisa karena sisanya berapa? Sisanya 2 dan nggak cukup untuk nilai B, C, D. Gitu ya. Kalau yang ini nggak bisa ya. Nah, berarti udah sampai kepala A-nya kepala 4. Nah, berarti tinggal kita tambah nih. Tambah berapa aja nih? Berarti jumlah peluangnya mulai dari yang ini ya, A kepala 1 ya, 20 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 1. Jadi jawabannya 35. Oke, bisa? Insya Allah Kak. Bisa ya, gampang ya. Receh itu mah buat anak-anak. Kalau udah tahu ya bro ya. Gitu. Lanjut bang. Kalau udah tahu belajar kombinasi permutasi pasti gampang. Lanjut kakak. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 55 soal SMP pasti bisa jawab. Ayo. Masa lupa nih diagram Venn. 3 kak kebanyakan. Hah? Oh, 3 himpunannya kebanyakan ya. Wah, ayo, ada yang bisa kali jawab nih. Kira-kira apa jawabannya? Yang C apa D nih? Yang C ya. Jadi A union C. Ini union atau gabungan ya. Ini kan gabungan dulu nih. Gabungan A sama gabungan C. Setelah A digabung C, ini kan diarsir semua nih. A sama C diarsir nih. Tadinya ini nggak ada nih. Apa B-nya kita anggap nggak ada. Nah, ketika muncul B dikurang, nah berarti yang muncul B ini arsirannya dihilangkan. Makanya berbentuknya seperti ini. Dan jawabannya yang C. Oke, bisa ya? Bisa Kak. Oke, ya silakan di screenshot dulu. Sudah? Wah, banyak yang ada 65 peserta. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut nomor 56. Bentar ya KKSS dulu. Sekarang nomor 55. Oh, apa sih? 56 ya. 56.
Nah, 56 nih. Sekolah Macan Pintar memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Ini soal apa? Ada yang tahu? Ya, soal apa? Tentang apa nih? Peluang atau perbandingan apa? Senilai apa berbalik nilai, apa soal persamaan linier. Oke, betul. Ini soal sistem persamaan linier 2 variabel ya. Jadi kita pakai permisalan. Kita anggap kamar misalin X, terus jumlah siswanya Y. Nah, yang pertama nih, jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar, ya. Berarti gini, bahasa matematikanya. Satu kamar diisi 2 orang siswa, berarti 2 kali X ya. 2 kali X kamar. Dikurang siswanya, gitu ya. Akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar, berarti 12 orang ini nggak dapat kamar, berarti di sini min 12. Gitu ya, paham ya? Jadi kan ada nih misalkan 18 siswa, satu kamar itu diisi 2 orang. Berarti kan 2 kali kamar dikurang 18 siswa dong, makanya bentuknya seperti ini. Ya. Lalu yang kedua, kalimat kedua, jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, berarti 3X dikurang Y. Jika setiap kamar diisi 3 orang siswa, akan ada 2 kamar kosong. Nah, berarti 2 kamar kosong ini 2 kamar yang dikali sama 3 orang kan? Ya, gitu ya. Jadi sisanya di sini, kalau ini kan kamarnya penuh yang kalimat pertama, sehingga 12 orang nggak dapat kamar, makanya min 12. Nah, lalu yang kalimat kedua, jika diisi 3, ada 2 kamar kosong. Berarti kan apa ya? Kamar kosongnya ini kalau dihitung 1 kamar 3, 2 kali 3. Nah, gitu ya. Berarti 2X min Y sama dengan min 12, bawahnya 3X min Y sama dengan 6. Nah, kita hilangin Y aja. Hilangin Y berarti dikurang. Ini habis ya. 2X kurang 3X min X. Min 12 kurang 6 min 18. Berarti X-nya 18. X-nya ini banyak kamar. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Oke, sekarang nomor 57. Nah, ini nomor 57 ya. Jadi, ini ada grafik yang menunjukkan perbedaan pilihan transportasi yang dipilih oleh masyarakat kota Fairview pada tahun 2010-2020. Nah, pernyataan yang benar adalah, berarti kita harus analisis ya pernyataan-pernyataannya.
Ini harusnya ini pernyataan 1 nih. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, pernyataan yang pertama, pada tahun 2020 masyarakat pengguna mobil turun 20% dibandingin tahun 2010. Berarti yang mobil itu yang ini kan. Yang car turun 20%. Tadinya pernyataan pertama pada tahun 2010 dia ada berapa nih? Ada 10 dalam hitungan juta ya. Lalu pada 2020 dia jadi 8. Berarti 2 ya. 2 per 10 kali 100%, 20%. Berarti pernyataan pertama benar. Gitu ya. Nomor 2. Pada tahun 2020, 20% masyarakat kota Parkview memilih transportasi subway dan bus. Pada tahun 2020, subway dan bus, berarti ini yang begini ya. Masyarakat, 20 masyarakat memilih subway dan bus. Harusnya kalau begini, bahasanya begini, 20% masyarakat kota Parkview pada 2020 dia memilih, harusnya di sini dia meningkat. Ya, tapi kalau kita lihat dari grafiknya, bentar ya. Ini subway ya. 3 ke 5. Oh, berarti meningkat nih. Berarti benar. Pernyataan kedua ini 20% masyarakat memilih transportasi subway dan bus. Berarti meningkat. Betul ya? Lalu pernyataan ketiga, pada satu dekade pemerintah Kota Parkview berhasil meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi publik. Nah, ini satu dekade nih, 10 tahun. Transportasi publik berarti kan subway dan komuter train. Nah, berarti yang subway-nya bus tadi udah naik nih 20%. Lalu komuternya juga naik 20%. Berarti penggunaan transportasi publik emang meningkat. Betul ya? Lalu rasio pengguna sepeda antara tahun 2010-2020 3:1. 2010 1, 2020 3. Harusnya 1:3. Berarti yang nomor pernyataan 4 salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Oke ya. Bisa ya? Sudah? Oke, lanjut ya. Oke, nomor 58. Ini soal apa? Ada yang tahu? 2 kali unit mesin A memproduksi sepatu. Berarti kita buatnya begini ya. Ini ada mesin. Lalu produksinya. Lalu ada waktunya. Lalu untuk yang mesin A, 2X, produksinya setengah Y, waktunya T.
per jam. Lalu untuk yang B itu 3X. Lalu dia produksinya 3 mesin, 2 kali Y, 2 kali pasang sepatu dalam waktu P. Nah, jadi sebenarnya waktunya ini dalam satuan T ya, satuan T jam. Ini kita anggap 1. Nah, ini ditanya nilai P-nya 33%. 33/3% dikali dari 1/P. Nah, kalau dilihat ini perbandingan apa nih? Berbalik apa berbalik nilai apa senilai? Nah, jadi ini perbandingan berbalik pas di sini ya. Pokoknya pas waktu sama ini anggap aja nih perbandingan berbalik nilai ya. Berarti yang ini kalau ini nih sama-sama senilai nih, mesin sama produksi sama-sama senilai. Berarti cara gampangnya gini ya. Ini kakak harus tulis lagi nih ya. Kakak harus tulis lagi 2X, 3X setengah Y, 2Y. Nah, ini dibalik nih. PT ini 1T. Nah, jadi ini kan senilai ya. Senilai berarti lurus. Bukan lurus, diagonal, senilai. Nah, terus dikali ini. Lalu 3X ini senilai sama setengah. Nah, berbalik begini. Nah, berarti 2 kali 2 kali berapa nih? 1 ya. Sama dengan 3 dikali setengah dikali P. Berarti ini 4, ini 3/2P. Berarti dapat P-nya 8/3. Gitu ya. Sekarang P-nya udah dapat, kita masuk kemari. 33/3 itu adalah 100/3% dikali 1/P. 1/8/3. Berarti 100/3% dikali 3/8. Berarti jawabannya 12,5%. Oke gitu ya. Untuk nomor 58, ada yang mau ditanyakan? Kak, masih bingung yang apa? Berbalik nilai. Enggak, Kak, itu mau nanya kan tadi contohnya kan yang 2X itu kan diagonal sama 2Y. Nah, itu gimana cara taunya kalau misalnya itu senilai? Cara taunya, kalau perbandingan berbalik nilai kan gini. Apa ya? Kalau misalkan dia mesinnya banyak nih. Terus produksi juga banyak. Pasti kan kalau misalkan mesin sama produksi ini kan pasti senilai dong ya. Kalau misalkan ada satu mesin untuk membuat satu baju, berarti dapat 1 kan bajunya ya. Kalau misalkan mesinnya 3, dapat produksi bajunya juga 3 gitu ya. Nah, tapi kalau misal kita hubungkan dengan waktu ya. Kalau misalkan gini. Ini kita anggap tadi baju ya. Sekarang kalau misalkan mobil. Kalau misalkan satu mesin ini bisa memproduksi satu mobil dalam waktu anggap aja 3 hari ya. 3 hari. Nah, tapi ketika ada 3 mesin, dia bisa memproduksi satu mobil, pasti waktunya lebih lama apa lebih sedikit yang dibutuhkan? Lebih sedikit. Lebih sedikit kan? Pasti kurang dari 3 hari ini kan? Nggak tahu sehari, nggak tahu 2 hari. Makanya ini yang disebut
berbalik nih, berbalik nilai. Kalau misalnya ini senilai, nah ini berarti berbalik nilai. Paham ya gitu ya? Ngerti nggak? Oke, Kak. Bisa ya? Makanya kan di sini kan tadi kakak tulis ya, mesin mesin A nih 2X, mesin B 3X, lalu produksinya setengah Y, yang mesin B 2Y, waktunya ini dalam satuan T jam. Lalu untuk yang mesin 3X dia produksinya 2Y. Nah, ini dalam waktu P T jam. P satuan T jam gitu ya. Nah, makanya di sini apa? Dapat P-nya 8/3 kan? Kenapa sih 8/3? 8/3 itu kan sekitar 2,22/3 ya, gitu ya, atau 2,6 ya. Ya kan? 2,6 ya. Nah, kenapa ini 2,6? Nah, karena apa? Ini kan mesinnya 2, dia hanya produksi setengah dengan waktu 1. Tapi kalau mesinnya 3, dia dapat produksinya 2. Berarti kan ini berapa kali lipat nih? 4 kali lipatnya kan, dari setengah jadi 2, berarti setengah kali 4 kan, 4 kali lipat. Nah, waktunya juga pasti apa ya? Walaupun lebih dari waktu yang mesin A, tapi dia sini produksinya lebih banyak. Makanya ini yang disebut perbandingan berbalik nih nilai. Makanya pas di sini pas perhitungannya ini pasti kita balik. Gitu ya. Nah, cara ngalinya ini nih. Ini ke sini, sini. Nah, pas berbalik itu pasti dia horizontal. Pas berbalik pasti horizontal. Kalau senilai dia pasti diagonal. Paham ya? Paham, Bisa? Kak. Oke. Bentar ya. Oke, sekarang kakak hapus ya nomor 59. Atau 59-nya kayaknya cukup muat di sini nih. Sebuah dadu dilempar 3 kali. Peluang muncul mata dadu faktor 6. Nah, sekarang kita bikin dulu. Kalau peluang itu kan peluang A rumusnya apa? NA per NS ya. NA-nya itu banyaknya kejadian dari ininya apa? Banyaknya kejadian dari suatu kayak semacam dadu. Nah, kalau NS ini semua kejadiannya ya. Jadi di sini contohnya apa? Faktor dari 6. 6 itu kan faktor itu kali ya. Berarti yang hasil kali dari 6 itu berapa aja? 1, 2, 3, sama 6. Nah, ini faktornya, faktor dari 6 ini berarti ada 4. 4 kan? 1, 2, 3, 6, 4. 4 angka kan? Berarti di sini NA-nya 4 per. Dia untuk 2 kali. Berarti dikali 2. Lalu NS-nya ini satu dadu. Satu dadu itu kejadiannya ada berapa? 6 ya. Satu dadu 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Lalu dia lempar sebanyak 3 kali. Berarti dikali 3. Berarti jawabannya 8/18. Dibagi 2, 4/9 yang D. Oke ya, bisa ya. Oke, silakan difoto atau screenshot Bapak, Kakak mau apa hapus karena mau bahas nomor 60 banyak. Oke ya, kita hapus. Lanjut. Nomor 60.
Yang faktor 6 dapat dari mana? Faktor itu perkalian 6. Di sini kan dia mintanya faktor dari 6. Berarti yang dikali 6 berapa aja ya? 1 kali 6, 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. Ada berapa kejadian? Berarti 1, 2, 3, 4. 4. Itu ya. Oke, nomor 60. Tiga bilangan bulat positif ABC dengan rata-rata ketiga bilangan tersebut adalah 25. Berarti gini ya, rata-rata ya. Rata-rata rumusnya tahu kan? Berarti kalau rata-rata kan gini, X. Ini lambang rata-rata ya, X bar ya. X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah XN dibagi N frekuensinya. Nah, di sini kan rata-ratanya 25 sama dengan banyaknya datanya berarti ada 3. A tambah B tambah C sama dengan per 3. Berarti kita dapat di sini A tambah B tambah C sama dengan 75. Nah, ini kita anggap aja persamaan pertama ya. Kita anggap persamaan pertama. Lalu apa nih? Ini pertama ya. Persamaan pertama, lalu ada syaratnya lagi. A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Ini syarat kedua. Dan jika mediannya A plus 13, maka selisih A dan C yang mungkin. Oke, ada yang tahu ini bagaimana? Berarti median ya. Median itu nilai tengah, berarti kita bisa ambil dari sini. A plus B plus C sama dengan 75, berarti mediannya B ya, karena ini udah berurut nih, dari A terkecil, A kurang dari B kurang dari C. Berarti A tambah A plus 13 tambah C sama dengan 75. Nah, sekarang gini, kita harus, ini tanya selisih antara A dan C yang mungkin. Kita harus coba-coba ya. Kita buat di sini A tambah A plus 13 tambah C sama dengan 75. Lalu selisih A dan C. Selisih A dan C. Nah, kita coba dari A1 dulu. Dari A1 berarti kan gini. Ini 1. Terus 1 tambah 13, 14. Tambah C-nya berapa biar dapat 75. Berarti ini kan udah 15, 75 kurang 15 nih 60 C-nya ya. Berarti ini C-nya 60 nih. Nah, berarti kan selisih A dan C 60 kurang 1. Sama dengan 59. Ada nggak? Nah, masih jauh ya. Masih jauh atau kita anggap aja tidak memenuhi. Berarti kalau misalkan kita coba, biar nggak lama ya, kita coba A10 ya. Berarti 10 tambah 13, langsung aja ya. 23 ditambah berapa C-nya sehingga yang dijumlah itu 75. Berarti 3375 kurang 33 berapa? 42, Kak. 42 ya. Oke, 42. Nah, sekarang kita lihat selisih A dan C-nya. Berarti 42 kurang 10. Berapa nih? 32. Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti ini masih jauh. Kita mulai dari, kita lengkap aja ya ke A12 ya. Kita coba A12 dapat berapa nih? 12 tambah 13, 25 tambah
Berapa yang 75? Berarti ini 50, 50, 38 ya. 38. Selisihnya 38 kurang 12. 26. Selisihnya 26. Ada nggak? Ada ya? Oke. Berarti kita mulai dari A12 kan. 38 kurang 12 kan 26. Kita coba A13. 13 tambah 26 tambah berapa yang hasilnya 75? 39. 36 ya? Selisihnya berapa? 36 kurang 13? 23 ya? 23, Kak. Nah, ini nggak ada ya. Tidak memenuhi ya. Kita coba lagi A14. 14 ditambah 27 ditambah berapa nih sisanya? Kalau ditambah 75? 3, 4, 1. 4, 1, 3. 34 ya? 34 kurang 14. Selisihnya 20. Ini ada ya. Oke. Berarti kita coba A15. A15 berarti 15 ditambah 28 ditambah 32. Ya kan ya, 32 ya. Berarti selisihnya berapa nih? 17 ya? 17 juga ada. Nah, kita cari yang 11 nih, selisih 11. 16 ya. 16, 29, 30. 75. Berarti ini berapa nih? 14 ya? Tidak memenuhi. Tapi kita coba A17. A17 berarti 17 ditambah 30 ya. Ditambah 28 ya. Selisihnya berapa nih? 11 ya? Boleh nggak 11? Ya, Kak. Memenuhi nggak? Memenuhi, Kak. Memenuhi. Memenuhi ya. Tapi lihat di sini. Ini kan nilai A. Ini nilai B. Ini nilai C. Syaratnya mana tadi syarat? A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Nah, kalau ini berarti kan 28 untuk C-nya dia lebih kecil. Ya nggak? Iya, Kak. Berarti Iya, yang Kak. Iya. selisih 11 ini tidak memenuhi. Ngerti ya? Paham, Ngerti, Kak, paham. Kak. Oke, nomor 60 A ya. Oke, silakan difoto screenshot dulu. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, sudah. Sekarang nomor 61. Oke ya, ini sebelumnya kakak kasih tahu nih soalnya apa nih? Oke ya, ini soalnya nih ya. Kita sampai nomor 66. Mudah-mudahan keburu. Oke, sekarang ini
Nomor 61. Nomor 61 ada yang bisa nih soal SMP ya. Ada yang mau coba dulu? Nah, ini nomor 61. Kakak buat biar lebih besar. Ini ada titik E, ada titik A, ada titik B. Sekarang A ke C ini enggak tegak lurus ya. Nah, ini B, ini C, ini X yang ditanya, ini 60 derajat. Ini siku-siku apa tanda sama kakinya ya. Nah, jadi yang ditanya nilai X di sini yang di luar. Caranya gimana sih? Yang pertama, di sini kan ada bantunya 60 ya. 60. 60 ini garis pelurus untuk sudut A. Jadi kalau kita buat di sini, yang ini kita anggap aja nih alfa nih di sini. Alfa, di sini juga alfa. Nah, ini sama ini 2 kalinya alfa, ini 2 kalinya alfa. Nah, yang ini beda ya. Ini alfa, ini 2 kali alfa, 2 kali alfa. Berarti untuk yang di sininya ini kalau misalkan satu segitiga nih ya, kita lihat satu segitiga ACD itu kan 2x ditambah 2x ditambah sama sudut A yang di dalam sini nih, sehingga jumlahnya 180 ya. Biar 180 kan berarti dikurang, bentar, jangan dari situ, dari sini aja nih, dari yang sudut A, 60 ditambah alfa, ini alfa ya bukan X ya, ditambah berapa yang nilainya 180. Berarti kan di sini dia harusnya berapa nih? Ini sudut A-nya. Sudut A-nya di sini 180 dikurang 60 dikurang apa ya? Sudut A-nya 120 min 120 min alfa ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kita balik ke sini, ini kan tadi 2 alfa ditambah 2 alfa. Nah, dari yang ininya udah ketemu kan ya, 120 min alfa. Gitu ya. Berarti kita tinggal cari sudut alfanya. 2 tambah 2 dikurang 1, 3. Alfa ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. 3 alfanya sama dengan 60. Lalu sudut alfanya kita dapat 20. Nah, di sini kan yang sudut D-nya ini kan X ya. Ini X, di sininya udah dapat 2 kali alfa. Berarti di sini ini nilainya 40. Ini kan sudut pelurus ya. Ini sudut pelurus nih 180.
Berarti tinggal 180 kurang 40. 140. Jawabannya yang D. Gitu ya. Kak, maaf mau izin tanya lagi. Iya. Itu kan yang 3 alfanya itu didapat dari ini bukan Kak? Yang 2 alfa tambah 2 alfa dikurang alfa yang 11/120. Betul. Iya. Oke Kak. Oke. Udah ya. Sekarang nomor 62. Ini kakak hapus ya. Silakan di screenshot dulu. Atau muat ya di sini bawah ya. Kayaknya muat sih ya. Ya bentar nih kakak tarik dulu ke atas. Oke, yang 62 di bawah aja nih. Mudah-mudahan muat. 62 diketahui K kuadrat plus 1 per W plus M plus W sama dengan M. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P-nya ini, Q-nya ini nih, M kuadrat. Nah, tapi kita harus hitung dulu nih di sini. Berarti 62 ya. K kuadrat plus 1 per W plus M. Langsung aja ya. Ini kakak langsung ya. M dikurang W-nya pindah ruas. Berarti K kuadrat plus 1 sama dengan M min W dikali W plus M. Atau kita, ini kan M plus W plus M sama M plus W sama aja ya. Kecuali kalau M min W kamu bikin jadi W min M, itu salah. Tapi kalau misalkan W plus M dibikin M plus W, itu sama. Nah, berarti K kuadrat plus 1 sama dengan, nah ini kan faktor selisih kuadrat. Kalau kita kali dihitung semua dapatnya M kuadrat min W kuadrat. Nah, diminta kan dalam bentuk ini kan, P-nya K kuadrat plus W kuadrat, nah berarti kita pindah ruas lagi. K kuadrat plus W kuadrat sama dengan M kuadrat plus min 1. Nah, berarti ini untuk nilai P, ini untuk nilai Q. Nah, dari sini kita bisa temukan jawabannya. Apa kira-kira A, B, C, D jawabannya? Q-nya ini nggak sesuai ya. Q-nya ini nggak sesuai. Di sini harusnya M kuadrat min 1. Berarti jawabannya apa? A, B, C, apa D? Kira-kira A? A. Kuantitas P lebih besar dari yang mana? B. Yang B Kak. Emang bisa dihitung. Yang benar itu jawaban yang D. Tahu nggak kenapa jawabannya D? Sebenarnya gampangnya gini aja. Yang ini kan kalau kuantitas itu kan sebuah apa ya, nilai ya. Nilai kuantitatif dari P sama Q. Ya gimana kita bisa nentuin? Karena K-nya nggak ada nilainya, M-nya juga nggak ada nilainya, W-nya juga nggak ada nilainya. Ya nggak? Tapi bukan itu Kak. Apa? K kuadrat ditambah W kuadrat itu pasti nilainya lebih sedikit daripada M kuadrat Kak. Soalnya kan harus dikurangi 1 dulu agar menyeimbangi Iya. M kuadrat ya Kak. Ya artinya yang di sini, yang di kotak ini nih, yang dari soal yang ini lebih besar ya nilainya daripada yang ini kan? Ya nggak? Ya Kak. Nah, tapi lagi-lagi apa nilai KWM-nya nggak jelas, nggak ada apa, nggak ada nilai pasti. Kita kan nggak bisa menerka-nerka. Beda kayak soal tadi tuh yang apa
yang kemungkinan selisih C sama sama A yang statistik yang tadi, kalau itu masih bisa. Tapi karena ini kan hanya simbol aja, nggak tahu K-nya berapa, W-nya berapa, M-nya berapa. Jadi nggak bisa ditentukan kuantitasnya lebih besar P apa Q gitu. Jadi jawabannya D ya. Oke, bagaimana? Oke, Kak. Ya, gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Sudah ya. Nah, nomor 6. Nomor 63. Nah, 63 kira-kira bagaimana? Bentar ya. 62 tadi Kakak balik lagi ya. 62 mana tadi ya? Udah dihapus lagi. 62, bentar. Kakak ini dulu, buka dulu. Bentar ya. Kayaknya betul tuh. 62. Bukan yang D kayaknya. Bentar, kakak lagi buka. Nah, tadi kan gini ya. Kakak ralat untuk yang 62. Di sini kan berarti bisa kita tentukan K kuadrat plus W kuadrat itu sama dengan nilai M. K kuadrat plus W kuadrat itu kan nilai P. Ini kan nilai P kan. Ya, nilai P-nya di sini Q-nya M kuadrat min 1. Nah, Q-nya M kuadrat aja. Berarti di sini kita bisa nentuin jawabannya nih. Maaf ya kakak tadi salah. Berarti kuantitas mana yang lebih kecil nih, P apa Q? Kuantitas P yang lebih kecil ya. Jawabannya B ya, nomor 62 ya.
Oke, bagaimana? Ini ya. Ini jawabannya yang B. Yang nomor 62. Betul nih tadi nih. P-nya M kuadrat min 1, Q-nya M kuadrat. Oke ya. Sudah ya. Udah, Kak. Oke. Sekarang nomor 63. Nomor 63 tadi mana nih? Kayaknya udah bayangnya ngopi nih. Oke, nomor 63 bisa ditentukan nggak? Kakak minum sebentar ya. Ayo, nomor 63 bagaimana? Nomor 63. Ini ada sebuah diagram. A sama B-nya sama-sama 24 ya. 24 orang. Cuma penyebarannya berbeda nih. Untuk nilai yang 0 1 orang, nilai 1 beda banget dengan yang kelas B. Kelas B dia sama rata nih, 0 sampai 5 sama-sama 4 orang. Yang ditanya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang memberikan P simpangan baku kelas A, Q simpangan baku kelas B. Berarti mana nih yang lebih besar? Nah, sekarang kita tulis dulu simpangan baku itu rumusnya akar sigma itu total ya, sigma dari rata-rata dikurangin semua datanya per M. Nah, jadi ini rumus simpangan baku. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya kan kira-kira sama nggak nih rata-rata dari kelas A. Ini kalau ditambah semuanya ini tetap 24 kan. Ini tetap 24 dibagi berapa nih? 6 nilai. Berarti 24 bagi 6 rata-ratanya 4. Nah, untuk rata-rata B itu juga sama ini 24 dibagi 4. Dibagi 6. 4. Nah, berarti rata-ratanya sama. Nah, sekarang kita tinggal cari simpangan baku dari kelas A. Sini ya. Nah, sigma tadi itu apa? Total ya. Berarti setiap rata-ratanya dikurangin sama datanya masing-masing. Sekarang kita yang A dulu ya. Rata-ratanya 4 dikurang 1, langsung aja ya. 4 dikurang 1, 3 kuadrat ditambah sama 4 kurang 1, 3 kuadrat ditambah 4 dikurang 3, 1 kuadrat ditambah 4 dikurang, ini berapa nih? 8 nih, kalau nggak salah. 8. 4 dikurang 8 min 4 kuadrat ditambah, nah ini juga sama yang nilai 4. Min 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 3, 1 kuadrat. Dibagi datanya ada 24. Nah, berarti 9 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 1 per 24.
berapa nih? Ayo bantu hitung kakak. Oke, berapa? 52/24, Kak. Nah, 52/24. 52 bagi 24 berapa nih dapatnya nih? Coba pakai kalkulatornya. Kalkulator. Kakak coba apa? 13/12, Kak. Dalam bentuk desimal aja nggak apa-apa. Dalam bentuk desimal berapa? Dua 2,16 Kak. 2,16 ya. Makasih ya. Lalu untuk simpangan baku yang B, berarti kan rata-rata dikurangin setiap datanya ya. Berarti 4 kurang 4 dalam kurung kuadrat 0. Berarti sama juga 0/24. Yang hasilnya simpangan baku B 0. Ngerti nggak untuk simpangan baku B? Ini kan masing-masing data untuk nilai skornya kan 4 semua kan. Nilai 0,4, nilai 3, 4, nilai 5, 4 orang. Nah, dari masing-masing orangnya ini dihitung nilai rata-ratanya dikurang 4 kurang 4 semua kan berarti 4 kurang 4 semua. Ini 0 kuadrat kan. Berarti untuk simpangan baku kelas B itu 0. Nah, jadinya simpangan baku kelas A itu P. Ini 2,16, ini 0. Berarti jawabannya adalah A ya. Gitu ya. Jelas? Oke. Gimana, Kak Afgan? Kita baru Yap. sampai nomor 63. Sisanya apa buat mereka yang Satu penasaran? lagi, Kak, nggak apa-apa. Satu lagi ya. Yoi. Oke. Anda puas, saya lemas. Oke, lanjutkan, Kak. Tadi udah di screenshot belum? Belum. Oh, bentar. Silakan di screenshot dulu. Kak, Ya, maksudnya simpangan baku itu apa, Kak? simpangan baku. Artinya apa ya? Artinya kayak apa ya, simpangan baku. Kakak lupa istilahnya tuh. Nanti kamu coba cari sendiri ya. Oke, Kak.
Ya, Assalamualaikum adik-adik. Mohon maaf terjadi gangguan teknis dari laptopnya Kak Irsan. Jadi mohon maaf sekali lagi. Oleh karena itu saya mohon maaf ada kekurangan kelebihannya dikarenakan masalah teknis. Tapi nanti kita jumpa lagi lain kesempatan. Untuk hari ini kita cukup sekian ya. Terima kasih adik-adik. Ya Terima Kak, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Siap, Kak. banyak, Terima kasih Kak. 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 Yuk, Ya, mari see you next time. see you next time again. See you.